Kebetulan kalau misalnya di tradisi di keluarga aku ya, aku open house gitu. Terus udah gitu aku selalu bikin games. Yes, excited banget karena ini jujur film horor pertama. Karena sebelumnya bukan film horor. Terus udah gitu juga ini karakternya beda dari biasanya. Ini pertama kalinya aku akan memerankan berbeda karakter, which is ya kalau bisa spill antagonis lah ya, misalnya dengan makanya nih karakter apa sengaja untuk film ini. Jadi selama aku berkarir nggak pernah yang namanya aku pakai kumis, pakai jenggot. Jadi ini pertama kalinya banget. Jadi sangat excited banget. Apalagi ini digarap sama Pak Helvi yang aku tahu karya-karyanya beliau tuh selalu bagus-bagus. Jadi ya semakin semangat banget untuk bisa memaksimalkan karakter ini dengan baik sampai nanti bisa diterima oleh masyarakat jadi hiburan dan box office. Itu poinnya. Tumbuhin kumis dan bewok itu perannya akan seperti apa dan berapa lama mungkin prosesnya? Which is ini aku tuh baru bahkan dikasih tahu ini syuting film tuh dari bulan Februari. Which is dari bulan Februari aku udah siapin banget untuk tumbuhin ini jenggot, tumbuhin kumis. Tapi ini yang ini susah banget deh. Udah pakai alat penumbuh bewok gitu ya. Kata orang-orang suruh minum ada pilnya juga, cuma aku belum berani. Jadi aku pakai oles dari luar dulu aja. Kita tunggu aja sampai karena kan kalau aku pertama syuting tuh which is 4 Mei masih ada 2 mingguan lagi ya. Jadi aku masih berusaha dulu maksimal gitu. Pertama kali main horor dan ini juga tahun. Yap. Lu nyaman gak sih Kak? Dan apalagi dengan perbedaan itu ya. Yes, kalau di sebagai aktor ya nggak bisa untuk nyaman dan nggak nyaman ya. Tapi mungkin aku bakalan tertantang. Which is ini tertantang. Karena ini tertantang, jadi aku pengen banget memberikan hasil yang maksimal banget. Sampai mungkin orang-orang pun sekarang aja nih teman-teman aku ngeliat pun kayak, lu man ngapain sih? Lu man kok jadi berubah? Nih dari situ udah memperlihatkan dari karakternya juga udah berubah. Jadi siapa tahu nanti dengan karakternya sebagai Suban di sini bisa menjadikan lebih berwarna lagi. Karakter aku nggak stereotip yang cuman selalu baik gitu. Jadi ya enjoy banget deh. Persiapan lebarannya otomatis aku pasti bakalan mudik nanti biasanya kalau aku mudik tuh malam takbiran karena aku tuh udah dari tahun ke tahun ya kalau misalkan 2 hari 3 hari sebelum lebaran itu pasti macetnya luar biasa banget. Nah makanya aku tuh strateginya adalah malam takbiran aku berangkat dari sini dan itu selalu kosong nyampe kan aku tuh mudiknya ke Garut which is cuman 3 jam doang udah nyampe gitu. Persiapan mudiknya ya seperti biasa, bawa oleh-oleh, bawa THR, terus tapi tidak bawa pasangan. Itu dia. Karena ini udah ke tahun berikutnya jadi aku nggak pernah mikirin yang terlalu ribet. Ya pasti selalu nanya ya doain aja. Terus paling selain itu mempersiapkannya lagi adalah kuping. Nggak mau terlalu banyak denger. Sama ya paling aku cuman 3 hari doang. Habis itu balik lagi ke Jakarta. Tradisi lebaran kalau ke rumah orang tua atau ke saudara. Oke. Kebetulan kalau misalnya di tradisi di keluarga aku ya, aku open house gitu. Terus udah gitu aku selalu bikin games. Which is gamesnya ini tuh buat aku tuh jadi kayak kan kalau lebaran itu nggak pernah ketemu sama saudara-saudara jauh. Nah jadi di tempat itu yang momen yang luar biasa banget aku manfaatin untuk games. Jadi kayak misalkan aku uang THR aku tuh dari 5.000, 10.000, 2.000 tuh dikumpulin di satu tempat satu tas gitu. Terus setelah aku kasihin uang THR masing-masing, mereka dapat kesempatan untuk jackpot lagi nih, dapetin lagi ngambil lagi dari situ. Ada yang dapat 2.000, ada dapat 100.000. Jadi itu games yang seru sama aku tuh bikin acara games keluarga gitu. Jadi aku udah siapin juga dari sini apa hadiah-hadiahnya. Nah, nanti waktu pas di sana ada tim-timnya misalnya keluarga A, keluarga B, keluarga C, keluarga D gitu. Jadi ada adu ketangkasannya masing-masing. Jadi sampai akhirnya nanti dapat hadiah, dapat jackpot dari aku gitu. Ada deh, alhamdulillah aja lah. Gitu. Gak ada sih, gak ada. Kebetulan ya nenek aku doang yang requestnya selalu dia minta kue, udah itu doang. Request pasangan pasti dia gak bakalan diucapkan, cuma aku udah tahu. Jadi ya aku memberikannya itu perhatiannya aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Riki. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di Lebaran kali ini membawa keberkahan dan juga kesucian buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari nol lagi. Kak Iman gimana ngeliat video tersebut? Nah, ngelihat video tersebut yang viral, jujur ini agak tersentil karena seperti kehidupan aku punya nenek satu-satunya, dan nenek aku ini tuh anaknya kebanyakan tinggalnya di luar kota, which is di Bali. Jadi dan kebetulan tahun ini tuh mereka yang dari Bali tuh nggak bisa pulang. Dengan melihat video seperti itu, aku tuh jadi kayak tersentuh banget. Mungkin perasaan nenek aku tuh seperti itu. Sampai tiap hari pekerjaannya nenek aku nelponin aku tuh sehari bisa sampai 3 kali. Kemudian juga ke anak-anaknya tuh karena mungkin dengan usianya yang udah senja, jadi itu ingatannya pun agak sering lupa-lupa gitu. Jadi dia tuh nelpon lagi. Emang udah nelpon ya? Nelpon lagi. Dan pertanyaan sama, kapan pulang? Tanggal berapa pulang? Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh membuat aku tuh mungkin nih di momen lebaran seperti ini tuh semua orang tua, apalagi nenek yang tadi itu saking rindunya sama anaknya. Mungkin kalau nenek aku masih bisa teleponan, dia cerita sama anak-anaknya gitu. Walaupun dia pun sedih, tapi dia mencoba untuk membahagiakannya dengan bercerita dengan telepon sama anak-anaknya. Tapi kalau yang lagi viral ini tuh saking dia sedihnya, tapi dia bingung mau cerita sama siapa. Ya bahkan kasir di supermarket pun diajak untuk secara tidak langsung mengeluhkan isi hatinya. Ini jadi teguran juga buat kita semuanya. Mungkin kalau kita sayang sama orang tua, uang itu bisa dicari, ilmu itu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua, menyayangi orang tua, apalagi di momen lebaran itu gak datang 2 kali. Apalagi udah lansia seperti itu, kita gak tahu besok lusa mungkin apakah sudah gak ada, atau mungkin kita duluan yang gak ada. Jadi aku tuh selalu ngasih tahu ke keluarga aku, kalau sebisa mungkin gak perlu harus bawa uang, which is udah orang tuamu udah ketemu sama anaknya aja udah happy banget gitu loh. Dan mudah-mudahan ini semuanya bisa jadi VT tersebut bisa jadi teguran buat kita semuanya untuk bisa terus menyayangi orang tua, apalagi neneknya yang mungkin usianya udah lansia gitu. Oke, bayar ya. Sekalian. Apa lagi nih? Mana dia? Kalau ini bapaknya pulang nyamperin anaknya nggak bilang-bilang, jadi bapaknya ini udah pergi lah. Kak Iman melihat Yes. sosok ayah yang dirindukan Yap. sama anak-anaknya juga baru pulang juga gimana? Sosok seorang ayah itu apalagi buat anak-anaknya sosok yang luar biasa banget, yang didambakan banget jadi role model dalam suatu kehidupannya. Otomatis ketika misalkan di VT tersebut anak yang bahagia banget ketemu ayahnya yang udah lama, itu menjadi satu momen yang mungkin diidamkan oleh teman-teman lainnya, terutama saya pribadi, yang saya tuh udah lama banget gak ketemu ayah saya juga. Dan saya bisa merasakan tuh bagaimana anak tersebut ketika surprise datang ayahnya, apalagi tanpa bilang-bilang, terus kemudian seperti kayak hadiah apapun gak bakalan gak sepadan deh dengan ketemu sama orang tua gitu loh. Nih VT seperti ini tuh menyentuh banget ya, apalagi di momen-momen sekarang menjelang akhir Ramadan, mau lebaran, banyak mungkin keluarga-keluarganya yang harus terpisah antara anaknya sama orang tuanya. Dan ini jadi momen ya, buat tamparan buat kita semuanya juga. Sayang momen lebaran gak datang 2 kali, setahun cuma sekali. Jadi mungkin kita harus sebisa mungkin meluangkan waktunya untuk bersama keluarga, apalagi kalau misalkan seorang ayah yang rindu banget sama anaknya atau anaknya yang rindu sama ayahnya, sebisa mungkin untuk bisa saling ketemu, untuk bisa bersilaturahmi gitu loh. Kalau misalkan ngomongin tentang keluarga, itu tuh banyak cerita yang pengen bisa jadi tamparan buat saya pribadi gitu. Saya tuh untuk nggak ketemu sama ayah saya aja itu udah bertahun-tahun, Mbak. Mungkin ini tahun kemarin ini tuh, kalau bisa boleh curhat, saya tahun ini baru ketemu ayah saya lagi. Setelah 10 tahun, 15 tahun saya nggak pernah ketemu ayah saya. Nah, itu adalah doa saya ketika kemarin saya ibadah haji. Itu saya doa, ya Allah pengen banget ya bisa ketemu sama ayah saya, terus bisa nanti ibadah
umroh sama ayah saya gitu. Dan itu wah, itu tuh satu hal yang buat saya tuh, kapan ya saya bisa seperti itu ya, ketika saya bisa ibadah umroh terus ngeliatin orang-orang wah sama ayahnya. Sedangkan ibu saya udah nggak ada, tapi saya tuh tinggal sama ayah saya. Cuman saya tuh nggak pernah ketemu sama ayah saya. Sampai di satu momen saya doa di depan Ka'bah, ya Allah pengen banget nanti satu kali waktu gimana pun caranya Allah yang nentuin bisa ketemu sama ayah saya bisa melaksanakan ibadah umroh gitu. Dan alhamdulillahnya saya pun nggak tahu caranya, tiba-tiba aja gitu saya bisa didekatkan lagi sama ayah saya. Alhamdulillahnya di awal tahun ini kemarin saya tuh bisa umroh sama ayah saya tuh, itu momen yang sangat luar biasa banget yang saya idamkan dari dulu. Apalagi mungkin seorang anak tadi yang udah lama gak ketemu sama ayahnya, itu yang seorang anak tuh kangen banget sosok seorang ayah gitu. Dan itu yang saya rasakan juga sampai akhir kemarin saya bisa ibadah bareng tuh, wah luar biasa banget gitu. Sekarang rutin gak ketemu jadwal? Untuk ketemu sama ayah, karena kebetulan terakhir kemarin itu kita habis umroh di bulan Januari ke Februari. Jadi setelah Februari itu aku dari balik lagi ke Jakarta belum ketemu lagi. Ini which is nanti pas lebaran gitu. Terima kasih Kak. Siap. Audio Jungle.